إله إلا الله محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini tak kurang suatu apa dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat salam marilah kita sampaikan kepada suri tauladan terbaik manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang beruntung mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib, kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan berusaha semaksimal mungkin menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan sebisa mungkin menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat singkat ini izinkan kami menyampaikan satu rangkai pertanyaan yang berisi nasihat dari salah satu pemikir Islam besar di abad pertengahan, Imam Al-Ghazali. Beliau ini dilahirkan di zaman kira-kira tahun 450-an Hijriah, dan beliau wafat kira-kira di tahun 500-an 5 atau 506 Hijriah, atau kalau kita mengenal penanggalan Masehi kira-kira 1100-an Masehi. Jadi beliau lahir di zaman di mana Islam begitu gemilang, abad-abad pertengahan sebelum beberapa ratus tahun setelahnya mengalami kemunduran. Apa yang ditanyakan oleh Imam Ghazali di suatu kesempatan kepada para muridnya. Jadi beliau ini adalah seorang guru pemikir Islam, memberikan pertanyaan kepada sekelompok muridnya. Ada 6 pertanyaan yang mungkin jamaah sekalian sudah pernah mendengarnya, dan izinkan kami mengulangnya sebagai muhasabah kita bersama di kesempatan siang hari ini. Pertanyaan pertama adalah, Imam Ghazali menanyakan kepada para muridnya, apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini? Maka ketika ditanya oleh Imam Ghazali, para muridnya menjawab, yang paling dekat dengan kita tentu saja adalah orang tua. Ada yang menimpali guru,
ada yang menimpali teman. Mungkin kalau kita ditanya pertanyaan yang sama, istri, suami, kerabat. Imam Ghazali tidak membantah jawaban itu. Beliau membenarkan semua jawaban dari para muridnya. Semua jawaban kalian adalah benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan semua pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini sesungguhnya tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertanyaan ini pertanyaan yang terkesan biasa, tetapi sebetulnya sangat elementer bagi kita sebagai kaum muslimin. Karena dalam agama kita meyakini sesudah kehidupan dunia ini ada masa-masa lain yang menanti kita kelak setelah kematian kita sebagai manusia. Ada kehidupan lain yang menanti kita, yang dimana di kehidupan itulah semua pahala kita, semua aktivitas kita di dunia ini akan disempurnakan. Karenanya sungguh relevan pertanyaan yang disampaikan oleh Imam Ghazali kepada murid-muridnya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang paling jauh dari kita di dunia ini? Murid-muridnya tentu menjawab, daerah-daerah yang saat itu dianggap jauh, Cina dan seterusnya, bintang, bulan dan seterusnya. Kita kalau ditanya mungkin yang belum pernah berkesempatan keluar negeri, mungkin kita akan berpikir Arab, Amerika mungkin, itulah yang paling jauh dari kita. Imam Ghazali tidak menyangkal jawaban-jawaban tersebut, tetapi beliau mengatakan yang paling jauh dari kita di dunia ini adalah masa lalu. Masa lalu adalah dimensi yang tidak bisa kembali dan tidak mungkin kembali. Masa lalu adalah sesuatu yang sangat jauh dan tidak mungkin kita jangkau lagi. Karenanya sungguh tepat hadis dari Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas yang menyampaikan, manfaatkanlah 5 waktumu sebelum 5 waktu yang lain. Apa itu jamaah rahimakumullah? Manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Yang ketiga, manfaatkanlah masa kayamu sebelum masa miskinmu. Yang keempat, manfaatkanlah masa luangmu sebelum masa sibukmu. Dan yang terakhir, manfaatkanlah hidupmu sebelum matimu. Jamaah rahimakumullah, seringkali kita mengalami penyesalan karena tidak memanfaatkan waktu dengan baik di setiap aspek kehidupan kita. Karenanya pertanyaan kedua, nasihat kedua dari Imam Al-Ghazali dan murid-muridnya ini sungguh relevan untuk kita pikirkan. Jamaah rahimakumullah, pertanyaan ketiga dari Imam Ghazali ke murid-muridnya adalah, apa yang paling besar di dunia ini? Tentu murid-muridnya menjawab, gunung, bumi, matahari dan seterusnya. Bagi mereka itulah yang paling besar. Tetapi sekali lagi Imam Ghazali tidak membantah, akan tetapi beliau menyatakan sesungguhnya yang paling besar di dunia ini adalah nafsu. Nafsu kita tidak terbatas. Nafsu materi, nafsu dunia kita sadari tidak terbatas. Seakan-akan tidak ada cukupnya. Karenanya Islam juga mengajarkan salah satu tujuan dari Ramadan yang insya Allah semoga kita diberikan umur yang panjang untuk menjumpainya adalah
dalam rangka untuk pengendalian nafsu kita. Maka marilah kita juga berkesempatan di bulan Rajab ini untuk melatih diri kita untuk mengendalikan nafsu dengan cara memperbanyak puasa-puasa sunnah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian Imam Ghazali menyampaikan pertanyaan keempat, apa yang paling berat di dunia ini? Maka jawabannya adalah besi, baja, onta mungkin, gajah dan seterusnya. Karena bagi murid-muridnya itulah yang paling berat yang mereka pikirkan. Akan tetapi Imam Ghazali kembali menyampaikan itu semua betul. Tetapi yang paling berat di dunia ini bagi Imam Ghazali berkaitan dengan jawaban-jawaban murid-muridnya adalah memegang amanah. Jamaah rahimakumullah, dalam satu hadis disampaikan, hadis dari Abu Hurairah, bahwa 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan, yang tidak ada perlindungan selain 7 golongan ini yang diberikan oleh Allah. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, memegang amanah, memegang kekuasaan, memegang jabatan. Itu adalah suatu hal yang berat dalam perspektif Islam, dalam perspektif agama kita. Tidak mudah bersikap adil, tidak mudah bersikap amanah. Karenanya menjadi istimewa bagi pemimpin yang adil, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan naungan di mana tidak ada naungan lain selain naungan Allah, yaitu salah satu dari 7 golongan itu adalah pemimpin yang memegang amanah dan pemimpin yang adil. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian pertanyaan kelima yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kesempatan itu adalah apa yang paling ringan di dunia ini? Tentu saja jawaban murid-muridnya adalah jawaban yang realistis. Angin, daun, kapas dan seterusnya. Tetapi jawaban Imam Ghazali lagi-lagi berbeda. Sesungguhnya yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Tidak terasa saat ini kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, kemudian kita kembali ke aktivitas masing-masing dengan kesibukan, dengan deadline, dengan beban-beban pekerjaan. Tak terasa tiba-tiba asar dan seterusnya. Seringkali asar pun kemudian baru sempat kita laksanakan menjelang maghrib jam 5 atau mungkin bahkan setengah 6. Begitu ringan. Dan memang inilah yang menjadi nasihat dari pertanyaan Imam Ghazali, bahwa sesungguhnya meninggalkan sholat itu terasa ringan, seakan-akan tidak berbekas. Tiba-tiba saja sudah maghrib, tiba-tiba saja sudah isya dan seterusnya. Tanpa komitmen dalam ibadah, tentu saja bagi kita kaum muslimin juga terasa berat. Alangkah tepat pandangan dari orang-orang non-muslim bahwa menjadi orang Islam itu sungguh berat. 5 waktu minimal orang Islam harus meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Tuhannya. Sementara mungkin bagi agama lain hitungannya bisa minggu, bulan dan seterusnya. Karenanya marilah kita cermati nasihat kelima ini tentang ringannya fenomena meninggalkan sholat. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, yang terakhir, pertanyaan Imam Ghazali kepada murid-muridnya adalah apa yang paling tajam di dunia ini? Maka jawaban dari murid-muridnya adalah pedang, tombak dan seterusnya. Sesungguhnya Imam Ghazali mengatakan itu semua benar. Tetapi bagi Imam Ghazali yang paling tajam di dunia ini adalah lidah manusia. Tentu dalam konteks kesenian jamaah rahimakumullah, dalam konteks sekarang kita bicara lidah tidak sekedar lidah secara fisik, karena aktivitas komunikasi kita seringkali diwakili oleh jari-jari kita. Ketika kita memberikan komentar, ketika kita memberikan pertanyaan, ketika kita membalas WA mungkin atau pesan-pesan tertentu di telepon kita, itulah sebetulnya wakil dari lidah kita saat ini. Karenanya dalam makna luas, nasihat dari Imam Ghazali adalah mari kita sama-sama menjaga lidah dan jari-jari kita. Jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak dibenarkan, semisal menyakiti saudara, menimbulkan fitnah, ghibah dan seterusnya. Itulah 6 pertanyaan jamaah sekalian yang mungkin klise bagi kita, tetapi sangat penting
sebagai muhasabah kita menjelang bulan Ramadan insya Allah, agar kita betul-betul berada di kondisi terbaik dalam menghadapi bulan mulia itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.